Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lena Hadianti dari kelas C5 Manajemen dengan nomor NPM 101200136. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemahaman saya terhadap Ma'rifatul Quran dan Mu'jizat. Al-Quran merupakan ucapan yang tersusun dalam lafaz murokkab yang memberikan faidah dengan sebuah tujuan. Sedangkan kalam adalah lafaz yang tersusun yang memberi faidah dengan bahasa Arab. Menurut Al-Zarqani dalam Manahil Al-Irfan berpendapat bahwa proses turunnya Al-Quran terdiri atas 3 tahapan. Yang pertama, Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah ke Lauhul Mahfuz, yaitu suatu tempat yang merupakan catatan tentang segala ketentuan dan kepastian Allah, seperti disebutkan dalam surat Al-Buruj ayat 21-22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Balil ladzina kafaru fi takdib fi lauhil mahfud, yang artinya bahkan yang didustakan ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam Lauh Al-Mahfuz. Yang kedua, Al-Quran diturunkan dari Lauh Al-Mahfuz ke Bait Al-Ijah atau tempat yang berada di langit dunia, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qadar ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, yang artinya Allah telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan yang ketiga, Al-Quran diturunkan dari Bait Al-Ijah ke dalam hati Nabi dengan jalan berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Hal ini diisyaratkan dalam Quran surat Al-Syu'ara ayat 193-195. Bismillahirrahmanirrahim. Nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin, yang artinya dia dibawa turun ar-ruh al-amin Jibril ke dalam hatimu Muhammad agar kamu menjadi salah seorang di antara orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Yang pertama, Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Waktu turun Al-Quran selama kurang lebih 23 tahun atau tepatnya 22 tahun 2 bulan 22 hari. Terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6236 ayat, 74.437 kalimat dan 325.345 huruf. Surat pertama yang diturunkan adalah Al-A'la ayat 1-5 yang diturunkan pada malam 17 Ramadan tahun 910 Masehi di Gua Hiro. Dengan diterimanya wahyu pertama ini, Nabi Muhammad resmi diangkat menjadi Rasul yang diberi wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Kemudian surat yang terakhir turun adalah surat Al-Maidah ayat 3. Ayat tersebut turun pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah di Padang Arafah. Ketika itu beliau sedang menunaikan haji wada atau haji perpisahan. Beberapa hari sesudah menerima wahyu tersebut, beliau wafat. Proses penulisannya Al-Quran atau rasmu Al-Quran terdiri dari beberapa tahapan atau masa, yaitu pada masa Nabi Muhammad, masa Khulafaur Rasyidin, dan masa setelah Khulafaur Rasyidin. Yang pertama untuk Nabi Muhammad, pada masa itu penulisan Al-Quran ditempuh dengan 2 cara. Yang pertama, al-jamu fis sudur, Rasulullah amat menyukai wahyu dan senantiasa menunggu turunnya wahyu dengan rasa rindu, lalu menghafal dan memahaminya. Kemudian ada al-jamu fis sutur. Selain dihafal, Rasulullah juga mengangkat para penulis wahyu Al-Quran dari sahabat-sahabat terkemuka seperti Ali, Muawiyah, Ubay bin Ka'ab, dan Jaiz bin Sabit. Untuk masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq terjadilah Jam'ul Quran, yaitu pengumpulan naskah-naskah atau menaskrip Al-Quran
yang susunan surat-suratnya menurut riwayat masih berdasarkan pada turunnya wahyu atau hasbi tartibin nuzul. Kemudian untuk pada masa Khalifah Utsman bin Affan, terjadi perluasan wilayah Islam di luar Jazirah Arab sehingga menyebabkan umat Islam bukan hanya terdiri dari bangsa Arab saja atau A'jami. Masa setelah Khulafaur Rasyidin, pada masa ini Al-Quran mulai dalam tahap penyempurnaan dalam penulisannya. Mushaf yang ditulis pada masa Utsman bin Affan tidak memiliki harokat dan tanda titik sehingga dapat dibaca dengan salah satu qiraat yang 7. Untuk mukjizat, kata mukjizat atau ajaza, yu'jizu, izat, dan mukjizun lemah lawan dari kudro atau mampu. Kata mukjizat berasal dari bahasa Arab yang berarti sesuatu yang membuat pihak lain tidak berdaya di hadapannya. Sedangkan dalam istilah agama, mukjizat adalah hal luar biasa yang Allah berikan kepada seseorang, nabi atau rasul untuk membuktikan kebenarannya atas pengakuan kenabian atau kerasulannya. Dan biasanya bersifat menentang umatnya yang tidak beriman kepadanya. Menurut Al-Qurtubi ada 5 syarat. Yang pertama, sesuatu yang tidak bisa dilakukan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya terbelahnya lautan, terbelahnya bulan, atau hal-hal lain yang tidak bisa dilakukan manusia. Yang kedua, sesuatu yang di luar kebiasaan, yang tidak bisa dilakukan selain Allah. Contohnya terbitnya matahari dari sebelah barat, kemudian datangnya siang setelah malam, dan atau sebaliknya. Tongkat menjadi ular, memancarkan air dari jari-jari. Yang ketiga, disampaikan terkait dengan syariat atau dakwah, seperti air jadi minyak. Yang keempat, terjadi karena adanya penentang, seperti Musailamah. Dan yang kelima, seseorang tidak dapat mendatangkan terhadap orang yang menentang sebagaimana pembuktian. Dari definisi di atas, setidaknya ada 4 unsur mukjizat, yaitu yang pertama, hal atau peristiwa yang luar biasa yang terjadi atau dipaparkan oleh seseorang yang mengaku nabi, kemudian mengandung tantangan terhadap yang meragukan kenabiannya. Kemudian tantangan tersebut tidak mampu atau gagal dilayani. Kemudian ada macam-macam mukjizat, ada mukjizat hissi, yaitu mukjizat yang bersifat material, indrawi, dan tidak kekal. Contohnya, mukjizat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad bersifat material dan indrawi. Dalam artian, keluar biasaan tersebut bisa disaksikan langsung lewat indera masyarakat di seorang nabi menyampaikan risalahnya. Untuk mukjizat maknawi, yaitu mukjizat yang bersifat immaterial, logis, dan hanya bisa dicapai oleh kekuatan akal dan kecerdasan pikiran. Kemudian untuk aspek-aspek mukjizat adalah ada aspek bahasa dan sastra, ada aspek isyarat ilmiah, ada aspek kisah-kisah purba, dan aspek hukum. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.